Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita lanjutkan praktek baca kitab menggunakan kitab Safinatun Najah. Pada sesi pertama kita sudah sampai sini. Sekarang kita ke fasal yang baru. Langsung saja. Ini kita baca faslun, dibaca rofa karena sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya hadza faslun, ini adalah sebuah fasal. Kemudian kita berikan harokat wa. Kenapa anggawi ada wu? Ini sudah dari sononya kalau ini ya. Ini wawu ibtidah. Ibtidah ini wawu yang jatuh di permulaan. Dia tidak ada kaitan i'rab dengan kalimat sebelumnya. Kemudian ini kita berikan harokat makna. I'rabnya dibaca rofa karena mubtada. Tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Nah, kenapa dia tidak ditampilkan dhammahnya? Karena ini isim maksur. Kemudian berikutnya kita berikan harokat la ya. Ini adalah kalimat huruf, yaitu la nafiyah. La nafiyah lil jinsin. Saya besarkan lagi. Sehingga isim berikutnya pasti mansub atau mabni. Mabni dengan apa? Tergantung. Kalau isim mufrad maka mabni dengan fathah. La ilaha. La ilaha. Ini begini ya. La ilaha, kemudian illa. Ini kemudian kita berikan harokat Allahu, dibaca rofa. Kenapa Allahu ini dibaca rofa padahal di sebelumnya ada illah, ada huruf istitsna? Nah, kalau kalimat seperti ini, la ilaha kalamnya manfi, maka mustatsnanya boleh dijadikan badal, boleh juga dinasobkan mansubun alal istitsna. Bisa illallaha, bisa illallahu. Nah, Allah ini dibaca rofa karena badal dari khobar la yang tak disebutkan. Takdirnya bisa la ilaha ya hakun misalkan. La ilaha hakun, atau la ilaha ya maujudun, bisa juga ya. Nah, khobar la nafiyah lil jinsi itu marfu, sehingga Allah sebagai badal itu juga ngikutin mubdal minhunya. Oke, kemudian ya makna ini ya, ini mubtada, kemudian mudhof, lalu la ilaha illallahu, ini mudhofun ilaih, berarti dia punya mahal. Mahalnya mahal jar. Nah, jadi mahal jar, makna mudhof la ilaha illallah mudhofun ilaih. Lalu khobarnya mana? Belum ketemu ya. Jadi makna ini mubtada ya. Mana khobarnya? Ya. Kita tuliskan dulu la ma'buda. Saya langsung aja ujung-ujungnya. La ma'buda, ini juga sama. La nya ini la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi ini punya isim dan punya khobar. Ma'buda ini isimnya isim la, ini mansubun bi ghairi tanwin atau mabni begitu. Kemudian bihaqqin jar majrur ya, bihaqqin jar majrur ini fi mahali raf'in khobar. Ini baknya bak zaidah ini ya. La ma'buda bihaqqin, la ma'buda bihaqqin. Nah, itu la ma'buda haqqun itu.
la ma'buda, tidak ada yang disembah itu hak, fil wujud, di dalam wujud, illallahu. Nah ini juga nanti kita i'rab rafa Allah, dia badal dari mahal bihakin yang marfu ini, mahalnya mahal rafa. Oke, la ma'buda, ma'buda isimnya, bihakin ini khobar la-nya, fil wujud jar majrur, kemudian illah huruf istitsna, Allahu ya, ini dibaca rafa bisa sebagai badal dari mahal bihakin, kemudian dibaca nasab juga bisa. Nah, kemudian dari la ma'buda bihakin fil wujud illallah, ini sebagai khobar dari makna. Di wa makna la ilaha illallah, makna mubtada mudhaf, la ilaha illallah mudhafun ilaih, khobarnya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini khobarnya ya. Nah ini mubtadanya. Oke. Kemudian ini faslun, seperti biasa udah gampang nih, ini khobar dari mubtada yang dibuang, hadza faslun. Berikutnya sudah ada harokatnya nih, alamatul bulughi, ini dibaca rofa alamatu karena mubtada, hanya saja tidak boleh ditanwin, tidak bisa alamatun karena dimudhofkan, mudhaf tak boleh bertanwin. Al bulughi mudhafun ilaih majrur, mudhaf ilaih itu majrur, yang menjarkannya adalah mudhaf itu sendiri, itu alamatu. Kemudian ini kita berikan harokat salasun, dibaca rofa karena sebagai khobar, alamatul bulughi salasun, tanda-tanda baligh itu 3. Salasun bukan salah satun, kenapa? Karena ma'dudnya muannas ya, yaitu alamah. Alamatul bulughi salasu alamatin, nah begitu ya, alamah ya, alamah mufradnya kan alamah, nah itu muannas. Nah, maka adadnya karena ini 3 sampai 9, karena ini adadnya 3 maka dia harus menggunakan bentuk muzakkar, karena kebalikannya 3 dari 9 adad dan ma'dudnya itu harus berseberangan, adadnya muzakkar, ma'dudnya muannas dan sebaliknya. Ini kita baca tamamu ya, tamamu khamsa ya, asyrota sanatan. Oke, sampai sini dulu. Fi dzakari wal unsa. Oke, tamamu ini kita jadikan badal ya, dari salasun ya, maka badal mengikuti mubdal minhu, mubdal minhunya marfu, maka dia juga marfu tamamu, hanya saja tidak tamamun karena dimudhofkan. Nah, dimudhofkan ke khamsa asyrota. Nah, khamsa asyrota ini sebetulnya mudhofun ilaih, tetapi tidak dengan jar. Kenapa? Karena bilangan 11 sampai 19 itu semuanya mabni alal fathi, dimabnikan di atas fathah. Tamamu khamsa asyrota sanatan. Bisa nggak nih khamsata asyara? Nggak bisa kalau khamsata asyara. Kenapa? Karena ma'dudnya sanatan ini muannas. Lagi-lagi 5 itu termasuk harus berkebalikan. Sanatan ini muannas, maka adadnya harus muzakkar, khamsa asyrota sanatan, khamsa asyrota sanatan. Oke, tamamu khamsa asyrota sanatan. Sanatan dibaca nasab, kenapa? Sebagai tamyiz ya, karena isim adad itu semuanya mubham ya, maka dia butuh tamyiz. Nah, untuk bilangan 11 sampai 99 ma'dudnya ya dibaca nasab sebagai tamyiz. Kalau nanti ya
misalkan 3, 4, 5. Nah itu juga sebetulnya sebagai tamyiz, cuma dimudhof ilaihkan karena isim adad dengan mubham. Ya, tafsir daripada isim adad mubham itu adalah tamyiz. Kayak fi dzakari wal unsa, ini gampang ya. Fi jar az-zakari majrur wal unsa au ataf al unsa ma'tuf kepada az-zakari. Berarti ini majrur, tanda jarnya dengan apa? Tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah. Kenapa kasroh muqaddarah tidak ditampilkan kasroh dhahirah? Karena ini isim maksur. Oke. Kemudian wal ihtilamu. Ini wawunya apa? Ini wawu ataf ya. Berarti ihtilamu dibaca rofa karena dia maktuf ya. Maktuf alaihnya mana? Tamamu. Maktuf alaihnya nih. Wal ihtilamu. Dibaca rofa dia karena maktuf kepada yang marfu. Fi dzakari, ini sama penjelasan tadi, wal unsa. Kemudian litis sinina ya. Litis sinin. Litis sinin. Oke. Nah, kita ini fi dzakari wal unsa, ini jar majrur, kemudian wawu ataf al unsa ma'tuf ala dzakari. Litis kenapa ini dibaca kasroh, dibaca jar karena majrur dijarkan ya. Kenapa majrur? Karena dijarkan oleh lam ya. Litis kemudian dia dimudhofkan, sinin mudhof ilaih. Jadi kalau bilangan 3 sampai 9 itu adad ma'dudnya susunannya mudhof ilaih. Sini ini majrur, tanda jarnya dengan ya. Kenapa dengan ya? Karena mulhaq bi jam'il mudzakkari salim ya. Mulhaq bi jam'il mudzakkari salim. Ini tidak bisa dibentuk jamu mudzakkar salim karena dia tidak memenuhi syarat. Nah, saya pernah buat video tuh ya. Syarat isim itu bisa dijamak dengan jamu mudzakkar salim. Nah, tidak memenuhi syarat ketika meskipun ada sanatun, kemudian ada sinuna, ada sinina, itu bukan jamu mudzakkar salim tetapi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa tis ini bukan tis'ah? Ya, karena ini muannats ya, sanatun, sanah. Jadi ada ma'dud ini, lihat bentuk mufradnya ya. Lihat bentuk mufradnya. Sanatun itu muannats. Maka tis'un ya. Tis'u sanatin ya, tis'u sinin. Nah, harus menggunakan mudzakkar adadnya. Oke, kemudian wal haidhu. Nah, ini dibaca rofa. Kenapa? Karena diatofkan oleh wawu atof. Jadi wawunya wawu atof. Nih, wawu atof. Ini juga wawu atof yang maktuf ke tamam ya. Nah, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakar wal ihtilam fi dzakar sinin. Ini juga ke tamam. Wal haidhu. Nah, ini al haidhu dibaca rafa karena ma'tuf kepada tamamu yang marfu. Fil unsa jar majrur, tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah. Kenapa? Karena dia isim maksur. Litis sinina, litis jar, tis majrur mudhaf, sinin mudhafun ilaih majrur, tanda jar dengan ya karena mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Oke. Sampai sini dulu, coba kita terjemahkan. Nah, tadi faslun ini adalah sebuah fasal wa makna la ilaha illallah ya, makna ya, makna la ilaha illallah, makna tidak ada Tuhan ya, itu hak selain Allah, adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan hak, fil wujud, di dalam wujud ini, di dalam wujud, di dalam ada ini, illallahu, kecuali Allah ya. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah.
Faslun, ini adalah sebuah fasal. Alamatul bulughi, tanda-tanda baligh, salasun, itu 3. Tanda baligh ya. Baligh ya, sudah tahu ya apa itu baligh. Balagha yablughu bulughon, sampai ya, baligh. Ya, yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha. Yang pertama nih adalah sempurna 15 tahun fi dzakari wal untha, pada laki dan perempuan. Jadi laki dan perempuan kalau sudah 15 tahun itu baligh. Mimpi atau belum mimpi, haid atau sudah haid, ya sudah baligh ya, kalau sudah 15 tahun. Berarti kena taklif ya, kena beban hukum. Kalau tidak melaksanakan kena dosa. Yang kedua, walihtilamu ya. Yang kedua, ihtilam, mimpi, fi dzakari wal unsa, pada laki dan perempuan, litis isinin ya, litis isinin ya, karena mencapai usia 9 ya, 9 tahun. Nah, ini mimpi. Nah, jadi mimpi pada laki dan perempuan, jadi perempuan juga mimpi. Nah, ini biasanya pada usia 9 tahun. Kemudian yang ketiga, wal haidu, dan haid, fil unsa, pada perempuan, litis isinin ya, itu karena mencapai usia 9 tahun. Nah, ini tentu butuh penjelasan ya, bukan di sini fokus kita ya, bukan di sini fokus kita hanya membahas praktek baca kitabnya. Tapi kalau ada yang nanya nanti saya jawab ya, biar nggak kepanjangan. Nah, ini alamatul bulugh ya, tanda-tanda baligh. Kemudian fasal baru, faslun, ini dibaca rafa karena khobar yang mubtada yang tak disebutkan ya, hadza faslun. Syurutu, kita baca rafa syurutu karena mubtada ya. Kenapa saya tak tanwin? Kan karena dia dimudhofkan. Syurutu idzai, ini mudhof ilaih tapi juga tidak ditanwinkan karena dimudhofkan lagi kepada al-hajari. Syurutu idza'il hajari samaniyatun. Oke. Nah, samaniyatun dibaca rafa, kenapa? Karena sebagai khobar ya. Kenapa samaniyatun bukan samanin ya, bukan samaniyatun kan muannats. Kenapa tidak menggunakan muzakkar samanin misalkan? Nah, bisa karena ma'dudnya muzakkar, yaitu syurut. Syurut mufradnya syartun, syartun adalah muzakkar, maka harus menggunakan samaniyah. Syurutu idza'il hajari samaniyatu syurutin, samaniyatu syurutin. Oke, jadi bilangan 3 sampai 9 itu hukumnya yajri ala aksil qiyas, muzakkar muannats, muannats muzakkar. Oke, kemudian an, ini bukan anna ya, an. An ini ya, dia punya amal yaitu menasobkan fi'il mudhari'. Ini harfun nasbin wa masdarin. Nah, disebut huruf nasab karena menasobkan fi'il mudhari', sehingga harus baca an yakuna. Nah, di samping itu dia juga wa masdarin karena bisa membentuk masdar. Jadi fi'il mudhari' yang ada setelahnya ini bisa ditakwil, bisa ditafsir pemahamannya menjadi kalimat isim. An yakuna berarti bisa kaunuhu misalkan, karena isim yakun ini dhamir mustatir ya, takdirnya huwa. Jadi ada isimnya, sehingga ketika ditakwil jadi masdar juga harus ada isimnya. Isimnya dijadikan mudhof ilaih, kaunuhu. Nah, kaunuhu masdar fa'il atau masdar isim yakun. Bisalasati, ini majrur oleh ba, huruf jar. Kemudian salasati mudhof, ahjarin mudhofun ilaihi. Oke, ini satu nih. Nah, ini kan syurutu idza'il hajari samaniyatun, syarat-syarat memadai batu
ya, memadai batu, ya, syarat-syarat batu itu bisa digunakan untuk beristinja. Sama niatun itu 8. Jadi batu bisa digunakan untuk bebersih, bisa digunakan untuk cebok. Tapi kalau cebok pakai air ya, ini cebok pakai batu. Cuma dia tidak menghilangkan ya, cuma mengurangi saja, tapi diperbolehkan. Cuma banyak syaratnya ya, 8 ya. Pertama, an yakuna, hendaknya ada itu batu bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Oke, berarti an yakuna bisalah sati ahjarin ini, an yakuna ini dia punya mahal. Mahalnya apa? Mahalnya rofa, ya, punya mahalnya rofa. Dan yang jadi mahal rofa itu ya ketika ditakwil jadi bentuk masdar, dia sebagai badal dari samaniyatun ya. Kalau kita tulis an yakuna ini berarti kaunuhu, begitu, kaunuhu. Kaunuhu ini dibaca rofa, kaunu. Kenapa? Karena dia badal dari samaniyatun ya. Kaunuhu ya, keberadaannya dia batu tersebut bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu ya. Karena badal harus ngikutin mubdal minhu. Badalnya kalimat atau mubdal minhunya kalimat isim, maka pastilah badalnya juga isim. Kalau yakun, misalkan yakun jadi badal, tidak mungkin, dia fiil, masa jadi badal dari mubdal minhu isim. Nah, bagaimana biar sama-sama isim? Maka harus ditakwil an dengan yakun ini. Takwilnya adalah kaunuhu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua wa'an. Nah, berarti ini wa atof nih. Wa'an yunkiya. Kita baca yunkiya saja. Yunki ya al mahalla. Ini yang kedua ya. Bawahkan itu wa an yunkiya. Oke, an ini sama tadi huruf nasab, harfun nasbin, berarti dia menasabkan fi'il mudhari wa masdarin, dan juga dia bisa membentuk masdar dari fi'il mudhari tersebut. Jadi an plus fi'il mudhari itu isi. Yunqiya ini fi'il mudhari mansub oleh an, sama dengan yakuna, ini mansub oleh an. Lalu fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada al-hajar, batu. Wa an yunqiya, dan hendaknya dia membersihkan si batu tersebut, ya, membersihkan al-mahalla, tempatnya keluar kotoran itu ya, harus bisa membersihkan. Artinya batu yang punya karakteristik, punya sifat yang bisa membersihkan, batu yang rada kasar lah gitu, tapi bukan keras, yang bukan tajam ya. Kalau batu halus kan tidak bisa. Oke, ini al-mahala dibaca nasab sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Nah, ini berarti ini maktuf ya, maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya an yakuna atau kaunuhu. Berarti kalau ditakwil an yunkiya gimana nih? Wa anqa yunki inqa. Nah, berarti wa in qa uhu, wa in qa uhu al mahalla. Nah, ini maktuf kepada kaunuhu ya. Wa in qa'uhu ini masdar fa'il juga ya, masdar fa'il. Wa in qa'uhu al mahalla tetap dia sebagai maf'ul bih ya, karena maf'ul bih itu bisa dinasabkan atau bisa jadi maf'ul bih juga dari masdar selain dari fi'il ya. Berikutnya wa'an, ini berarti wawu atof ya, wawu atof. An ini sama dengan tadi an. Lalu
La, ini la-nya apa? La nafiyah. La nafiyah ini dia tidak beramal terhadap fi'il mudhari. Kalau ada la nafiyah misalkan la yashrobu, tidaklah meminum. Nah, la yashrobu tetap saja yashrobu, tidak la yashrob ya. Tapi kalau la yashrob itu nanti la-nya la nahiyah. Nah, sehingga di sini yajib dia makmul dari an. Ya, yajifa. Nah, yajifa dinasobkan oleh an, ya. Wa an la yajifa an najasu. Najasu dibaca rofa, fa'il dari yajifa. Ya, dari yajifa. Ya. Nah, ini berarti yang keberapa nih? Yang ketiga. Nah, kemudian yajifa ini kan fi'il mudhari mansub oleh an. Lalu an dengan fi'il mudhari ini bisa ditawil dari masdar. Hanya saja kita harus tahu apa masdarnya yajifu, ya. Jaffa yajifu, ya. Kayak farra yafirru, ya. Farra yafirru, ya. Farra yafirru, ya. Coba kita lihat firoron, ya. Farra yafirru, ya. Kita lihat di kamus coba, ya. Coba kita lihat di kamus apa masdarnya. Farra yafirru, jaffa yajifu. Kita lihat, ya. Jaffa yajifu jaffan. Ya, kalau masdar memang nggak bisa dikiaskan, ya. Masdar tsulats itu kayak tadi farra yafirru itu tidak meskipun dia fi'il madi mudhari yang sama dengan jaffa yajifu, tapi masdarnya belum tentu sama, ya, karena masdar daripada tsulats mujarrad itu hukumnya sama, ya. Nih, farra yafirru, ya, firoron, ya. Farra yafirru firoron, firron, farron, dan firoron. Meskipun sama, farra yafirru jaffa yajifu, tetapi masdarnya belum tentu sama karena hukum masdar tsulats mujarrad secara keseluruhan itu sama. Jaffa yajifu. Nah, ini jaffa yajifu, ya. Oh, ini wajaffa. Jaffa mana kita lihat. Jaffa fi'il madinya saja. Ini kalau kamus online seperti ini kita bisa nyari dari mananya saja, ya. Fi'il madinya bisa, bisa amarnya bisa, isim fa'ilnya bisa enaknya begitu. Nih, jaffa yajifu, ya, jif, ya. Oh, ini fi'il amrnya, ya. Yang tadi fi'il amr. Jaffa yajifu ijfif dan jiffa. Nah, kemudian masdarnya jafafan jufufan. Nah, jafafan, atau jufufan. Kita menggunakan jufuf misalnya, ya. Jufuf. Oke, kita balik lagi coba. Jufuf berarti wa an la yajifan najasu, ya. Ketika ditakwil jadi masdar, nah, berarti ini failnya juga harus dihilangkan nanti, ya. Berarti wa la, ya, jufu fuhu,
Berarti wala jufufuhu ya. Wala jufufuhu. Tawala jufufahu. Ya, karena ada la nafiyah ini. Ada la nafiyah. Cuma nafiyahnya ini lil jinsi atau apa ya. Nah, yang jelas dia ma'tuf lah ya. Di wa an la yajib fan najasu sama dengan ya, wala jufufuhu ya, wala jufufuhu ya, kita atofkan kepada kaunuhu. Kepada kaunuhu wala jufufuhu. Oke. Wala jufufuhu. Nah, ini saya warnakan saja nih. Oke, berikutnya wa ya. Ini wawunya wa atof la yantakila. Ya, ini wawu atof. Ini tidak menggunakan an lagi ya. Tapi hukumnya sama, ada an ya. Makanya nih yantakila dibaca nasab. Kenapa? Karena ma'tuf kepada an yakuna. Berarti ini sebetulnya ada an ya, wa an. Nah, di sini tidak pakai an lagi, tapi kalau tadi kalimat sebelumnya ini pakai an, wa an la yajibfa. Ini juga nggak pakai an juga nggak apa-apa ya, wala yajibfa, karena wow ini wow atof ini sudah cukup sebetulnya. Ini wala yang takila, ini kenapa dibaca nasab? Karena ma'tuf kepada an yakuna. Kemudian ini fi'il mudhari, la-nya nih la nafiyah, kemudian ini fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Wala yantakila an-najasu. Wa an la yajib fan najasu. Wala yan bukan. La yantakila ini kepada ini ma'tufnya ya. Jadi yantakila ini ataf ini ma'tufnya kepada an la yajib fan najasu. Nah, ini yang takila ya, fa'ilnya adalah huwa, kembali kepada an najasu. Jadi ini masih satu nomor berarti ya, wa an la yajib fan najasu wa la yantakila an najasu. Nah, begitu. Oke. Tapi ini juga ya, yang takila ini ada an ya. Berarti ini juga bisa ditakwil jadi masdar. Wa an la yajib fan najasu ya, wa an la yantaqilan najasu intaqal. Kalau ini gampang ya, kalau selain tsulasi itu gampang nyari masdarnya ya, karena kita sudah pasti benar ya kalau hafal. Intaqala yantiqul intiqalan, berarti wala apa ya, intaqala intiqalan, wala intiqaluhu, huja kepada najas, wala intiqaluhu ya, wala intiqaluhu. Nah, intiqalu dibaca rofa karena maktufnya kemana? Kepada jufufuhu ya, jufufuhu. Nah, sementara jufuf dibaca rofa karena maktuf kepada kaun. Oke, kemudian tapi ini juga dijadikan satu nomor lagi, nomor baru nggak apa-apa bisa ya. Kalau kita hitung nanti 8 mana saja. Kemudian walayat ro'a, ini wawunya wa atof ya, wala la-nya la nafiyah. Kemudian yatro'a ini fi'il mudhari ya, toro'a yatro'u ya, toro'a yatro'u, datang ya, toro'a ini yatro'u. Ini yatro'a dibaca nasab. Kenapa? Karena dia diatofkan ya. Kemudian alaihi jar majrur, lalu akhoru ini dibaca rofa karena fa'il yatro. Nah, dia termasuk isim ghairu munsharif sehingga tidak boleh akhorun, akhoru saja, akhoru. Wala yatro'a alaihi akhoru, alaihi nya ini kembali kepada an najas.
wala yatro'a dan tidak datang alaihi kepadanya najis akharu oleh yang lain. Yang lainnya apa? Yang lain yang benda najis juga. Ya, benda najis juga. Nah, misalkan buang air besar kan? Nah, didubur kan, keluar di situ. Kemudian buang air kecil dari depan. Nah, itu kan najis juga tuh. Nah, najis itu tidak boleh mengenai najis yang akan dibersihkan dengan batu itu. Tidak boleh. Kalau kena maka tidak bisa nanti dengan batu. Repot lah pokoknya syaratnya kalau ingin istinja pakai batu ini. Kemudian ini juga bisa ditakwil ya, jadi masdar yatra'u toro. Nah, lagi-lagi nih karena fi'il tsulasi maka masdarnya tidak bisa tebak-tebak. Ini harus kita lihat kamus kalau tidak tahu. Yang toro'a yatra'u. Ya. Apa misalkan ya? Toro'a, kita lihat masdarnya apa? Ya. Toro'a yatra'u tor'an, turu'an, turuh. Ya, turu'an, ya, turu'an. Tor'an atau turu'an. Berarti kalau ditakwil wala yatro'a ali akharu ay dari sini ya, karena failnya juga jadi apa? Masuk nanti. Turu'uhu. Nah, berarti ya, turu'uhu ya. Wala yatru ali akharu, ya itu sama dengan wala turu'uhu alaihi. Nah, begitu caranya ya. Ya, wala turu'uhu dan tidak datangnya ya yang lain alaihi atasnya najis yang ada di dubur atau yang ada di tempat yang hendak diistinja dengan batu itu. Oke, begitu ya. Kemudian wala, nah ini sama wa atof, wala yujawiza, ini fi'il mudhari mansub karena diatofkan ya, diatofkan ya kepada mana ini ya, diatofkan kepada, kita lihat dulu ini wala yujawiza apa, ini tentang najas ya, tentang najas, tentang najis ya. Wala yujawiza sofhata, ini dibaca nasab karena maf'ul bih ya. Kemudian yujawiza ini fi'il mudhari mansub ya, tanda nasabnya dengan fathah karena sui akhir. Kemudian fa'ilnya dari mustaktir huwa kepada an-najas ya. Wala yujawiza dan tidak melewati dia si najis tersebut sofhatahu, yaitu sofahnya. Apa sofa itu ini apa, dua daging pantat itu kiri dan kanan itu namanya sofa ya, yang apa cembung gitu ya, cembung ya, yang cembung. Nah, itu namanya sofa. Wa hasyafatahu dan hasyafah ini ujung zakar ya, ujung zakar, ujung penis. Jadi tidak boleh itu najisnya atau kotoran yang keluar itu melewatin ini atau melewatin ini. Memang ada kalau buang airnya mencret misalkan, itu memungkinkan. Kemudian wala ya, yusibahu maun, wala yusiba ya, hu, ini hu nya kepada najis ya, kepada najis tersebut. Maun ini fa'il dari yusiba ya. Asoba yusibu ya, yusibu gimana kalau ditakwil tuh? Nah, kita lihat lagi masdarnya. Pokoknya kalau masdar sulasi mujarrad itu ya, sulasi ini nggak bisa kita tebak-tebak, ngarang-ngarang ya, karena nggak bisa dikiaskan. Mana ini? Tapi ini rubai ya, yusibu asoba ya. Kalau rubai itu ada rumusnya, asoba yusibu isoban. Nah, itu pasti benar lah ya. Berarti ini bisa wala
isobuhu bisa, ya, isobuhu, ya, wala isobuhu, hu-nya kepada air ya, berarti harus ini berarti hu yang sebagai maf'ul ini nanti harus dikasih lagi wala isobuhu alaihi misalkan, wala isobu alaihi ya, kalau ndak ada nanti nggak nyambung, isobu alaihi. Kemudian wa antakuna al ahjaru tahiratan ya, kemudian ini ada an lagi nih, antakuna, takuna ini fi'il mudhari mansub oleh an, kemudian al ahjaru dibaca rofa karena isimnya, tahiratan dibaca nasab karena khobarnya. Nah, wa antakuna berarti ini juga isim dan takun dengan isimnya ini bisa ditakwil ya, berarti gimana ya, wa kaunuhu ya, hu-nya kepada al-hajar, wa kaunuhu tahiratan. Oke. Ini 8. Coba kita hitung 8 ya. Kita terjemahkan dulu deh. Syurutu ijza'il hajari tsamaniyatun, syarat memadai batu tsamaniyatun itu 8. An yakuna bisalah sati hajarin, hendaknya ada batu tersebut dengan 3 batu. Wa an yunkiya, dan hendaknya membersihkan dianya batu al mahalla akan tempat keluarnya kotoran. Wa an la yajib fan najasu, dan tidak kering an najasu oleh najis, tidak kering najis tersebut. Wala yantakila, dan tidak berpindah najis tersebut. Wala yatro'a alaihi akharu, dan tidak datang atasnya najis tersebut akharu oleh yang lain dari najis juga. Wala yujawiza, dan tidak melewati najis tersebut sofhatahu, sofahnya tadi yang sudah saya terjemahkan, wa hasyafatahu, dan hasyafahnya tadi sudah saya sampaikan. Wala yusibahu ma'un, dan tidak mengenainya najis tersebut ma'un oleh air ya. Nah, air. Nah, ini baik air pipis ataupun air yang lain ya, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh terkena air si najis tersebut. Kalau terkena air tidak bisa airnya dilanjutkan pakai batu. Wa antakunal ahjaru, dan hendaknya ada batu tersebut tahiratan itu suci. Nah, ini berapa? 8 ya, 8 ya, syarat ya membandainya batu bisa digunakan untuk bersuci. 1 ini syaratnya batunya harus 3. 2 bisa membersihkan. 3 najisnya tidak kering. 4 najisnya tidak berpindah. 5 najisnya tidak bercampur dengan yang lain atau tidak ada najis yang lain yang datang. 6 ya, tidak najisnya tidak melewati sofah dan hasyafah ya. 7 ya, tidak terkena air. 8 ya, batunya harus suci, pas ya, pas. 8. Oke. Baik. Sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, mungkin ada yang belum jelas atau ada yang tertinggal ya, mohon dimaklumi kalau ada yang tertinggal, kadang lupa ya, tapi dengan ada yang bertanya nanti bisa diperjelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.